ya. Tapi kalau Iya. dipikir-pikir sekarang ini kan jarak di antara kita cukup jauh nih Bunda. Di sana Iya. masih malam kali ya Bun ya? Iya betul. Sekarang di sini pukul pukul 2 pagi ya, pukul 2 pagi menuju jam 3 pagi. Mhm. Tapi Wah luar biasa walaupun sekali ya Bun. walaupun berbeda jarak, waktu, ada perbedaan waktu di antara kita, tapi alhamdulillah kita bisa silaturahim nih Bunda di acara Sekolah Inspirasi, Masya Allah. Bunda gimana nih kemarin udah berkumpul lagi sama Ananda nih, Masya Allah melepas rindu. Alhamdulillah itu kemarin udah terima raport ya, terus Hmm. pulang anaknya ditawarin mau ada agenda acara lain nggak nih, mumpung lagi jalan gitu. Enggak, langsung pulang aja. Oh iya, sudah Kangen rindu rumah berarti ya. sepertinya. Betul betul betul. Alhamdulillah saya juga alhamdulillah bisa bertemu lagi sama Ananda. Langsung pulang Anan kemarin gitu Bun? Iya, alhamdulillah, Oh gitu. sudah sampai kemarin, ke rumah. Kami juga Masya Allah rindu sekali dengan Ananda. Mudah-mudahan Ya, anak-anak selalu dalam lindungan Allah dan sehat semuanya ya. Nah, alhamdulillah. Masya Allah tabarakallah, syukur alhamdulillah di acara Sekolah Inspirasi bulan Desember ini, kita para orang tua santri bisa berkumpul kembali ya Bunda. Insya Allah acara ini mudah-mudahan menambah ilmu pengetahuan kita. Benar sekali Bunda Selvi, juga bisa memberi kita inspirasi yang banyak, yang baik, agar kita juga bisa menjadi pribadi dan orang tua yang lebih baik lagi. Nah, ini sudah ada, saya lihat 45 orang partisipan yang sudah hadir. Bagi orang tua santri yang telah hadir, jangan lupa ya untuk mengisi link presensi yang ada di kolom chat, juga nge-rename dengan OTS, nama anak, underscore kelas, underscore asal daerah. Contohnya OTS Umam, underscore 7B, underscore Bandung. Nah, di sini saya lihat sudah ada orang tua santri M. Ikram Ramadan, kelas 7B. Ini daerahnya tidak tahu dari mana nih ya. Tidak apa-apa, alhamdulillah ya. Ayah, Bunda sudah bergabung di Sekolah Inspirasi hari ini. Semoga senantiasa sehat selalu. Iya nih, disapa lagi ya. Ini ada orang tua siswa, orang tua dari Ananda Arya dari kelas 7A. Assalamualaikum ayah bunda semuanya. Kemudian ada lagi eh, orang tua dari Muhammad Nibras dari 9D. Masya Allah. Alhamdulillah Ya, semakin bertambah alhamdulillah. nih partisipan kita, padahal dalam suasana yang liburan gitu ya. Alhamdulillah bisa menyempatkan diri untuk hadir di Sekolah Inspirasi pagi ini. Satu lagi ini kita bacakan selamat datang, selamat bergabung kepada orang tua santri dari kelas 9B, Afgan Elfadi Putra. Selamat bergabung ya Ayah Bunda. Semoga nanti kita bisa menambah inspirasi positif kita yang bisa kita ambil dari materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita hari ini. Ya, kita juga masih menunggu kehadiran. Sepertinya pembicara kita sudah hadir ini Bunda. Oh iya, Bisa Masya disapa-sapa. Allah. Selamat Assalamualaikum datang. Bunda Medina. Apa kabar Bunda? Alhamdulillah, Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya, Bun? Alhamdulillah Bunda, jelas Alhamdulillah sekali. jelas sekali Bunda. Alhamdulillah. Sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi kangen-kangenan pasti ya. Sudah di Betul rumahnya Bunda. SMP. Betul Bunda.
Iya, alhamdulillah. Kemarin sebetulnya saya juga ke Eko, tapi bagian SD kemarin. Hmm, Iya, jadi padat sekali kemarin ya, alhamdulillah. Luar biasa. SMA baru hari ini. SMA baru hari ini. SMA dan SMK hari ini kepulangan. Jadi dibagi-bagi supaya tidak menumpuk di satu hari karena tidak memungkinkan jalannya ya. Hmm. Alhamdulillah ya Bunda bisa bergabung dan di sini saya lihat sudah banyak partisipan yang hadir. Nah, Alhamdulillah. ini kami minta ya kepada ayah bunda yang sudah bergabung itu bisa men-screenshot dan kirimkan screenshotnya ke WhatsApp grup kelas masing-masing. Kita ajak orang tua santri untuk segera bergabung ke acara ini. Alhamdulillah, acara Sekolah Inspirasi yang diselenggarakan oleh Komite SMP DTBS Eko Putra dengan sinergi yang baik bersama tim sekolah kita tercinta. Nah, orang tua santri, ayah bunda yang hadir saat ini, boleh juga dipersiapkan alat tulisnya untuk membantu kita mencatat materi dari narasumber. Karena mudah-mudahan dengan menulis kita akan terbantu untuk mengingat dan menguatkan materi yang sudah diberikan narasumber. Betul sekali. Dan ayah bunda juga dapat membuat resume dan mengirimkannya ke komite dengan cara nge-DM IG komite, yaitu Komite SMP DTBS Eko. Semuanya huruf kecil dan ditulis tanpa terpisah. Nah, nanti resume yang terpilih akan mendapat apresiasi dari komite. Untuk acara ini, komite juga menyiapkan door prize, tentunya door prize yang sangat istimewa. Berikutnya, ini kami tidak lupa mengucapkan terima kasih untuk Syamil Quran yang telah memberikan dukungan pada kegiatan-kegiatan komite. Salah satunya adalah Sekolah Inspirasi ini. Nah, ini Bunda Selvi, kepala sekolah kita sudah hadir sepertinya. Bisa disapa-sapa. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat betul, Masya Allah. Alhamdulillah. Gimana Ustadz, sehat? Alhamdulillah. Terima kasih ya Bun. Masya Allah. Membersamai kami nih. Selalu Alhamdulillah. bersedia. Terima kasih juga Ustadz sudah meluangkan waktunya. Bagaimana Bunda? Kayaknya waktu sudah bisa dimulai Bunda. Iya, betul sekali Bunda Fatoni. Sepertinya waktu sudah hampir mendekati pukul 9 maksud saya. Baiklah, kita mulai saja. Orang tua santri, ayah bunda yang baik hati, mari kita mulai acara Sekolah Inspirasi edisi bulan Desember 2023. Kita buka dengan pantun ya Bunda. Sholat tahajud di tengah malam. Iya, Mohon doa menengadahkan tangan. iya. Mohon disambut ucapan salam sebagai awal pembukaan. Iya. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanallah walhamdulillah Allahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali wasabi ajmain. Ikan kakap, ikan sebelah, dimasak dengan sambal merah. Materi dibuka dengan bismillah. Semoga acara penuh hikmah. Baik ayah bunda semua, mari kita lafazkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita keberkahan hidup, kelak Allahu alaihi salam beserta seluruh keluarga, sahabat dan tabiin. Semoga kita bagian dari umatnya yang mendapat syafaat di yaumil hisab. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP DTBS Eko Putra, Ustadz Hamdani SPDI. Yang kami hormati pula narasumber Sekolah Inspirasi bulan Desember ini, Dr. Medina Khadijah, MPSI Psikolog,
Dan yang kami banggakan tentunya seluruh orang tua santri SMP DTBS Putra semuanya yang sudah bergabung. Sebelum kami lanjutkan acara Sekolah Inspirasi edisi Desember 2023 ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Ayah bunda, nama saya Selvi, bunda dari Farhan Adam, kelas 7A. Saat ini alhamdulillah saya dan keluarga berada di Norwegia. Begitu pula rekan saya, silahkan memperkenalkan diri. Nama saya Juleka, bunda dari Fatoni, kelas 7D. Saya berasal dari Depok. Oke, untuk mempersingkat waktu, berikut kami sampaikan susunan acara pada kesempatan kali ini. Pertama adalah pembukaan yang alhamdulillah tadi sudah kita tunaikan. Dilanjutkan dengan tilawah Al-Quran oleh Ananda Fatir Zaidan dari kelas 8A. Kemudian bersama kita dengar sambutan dari Kepala Sekolah SMP DTBS Eko Putra, Bapak Ustadz Hamdani SPDI. Selanjutnya, Sekolah Inspirasi dengan tema Mengenali Bahaya Pornografi dan Kecanduan Games Terhadap Kesehatan yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Dr. Medina Khadijah, MPC Psikolog. Penutup dan doa sebagai rangkaian akhir dari acara Sekolah Inspirasi. Kalau begitu Bunda, mari kita masuk ke acara yang kedua ya, yaitu tilawah Al-Quran oleh Ananda Fatir Zaidan, kelas 8A. Kepada Ananda kami persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Aku berlindung kepada Allah dari kesyaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Tuhanmu telah menyatakan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah memilikiku pada waktu kecil. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Shadaqallahul azim. Masya Allah, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih Ananda, semoga kita semua yang hadir di pagi hari ini dan seluruh keluarga kita istiqomah mencintai Al-Quran dan dimudahkan Allah untuk mengamalkannya. Amin ya Rabbal Alamin. Agenda selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SMP DTBS Eko Putra, Bapak Ustadz Hamdani SPDI. Kepada Bapak Ustadz Hamdani, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, cek suara saya jelas ya, Bu? Ya, alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Bapak Ibu yang kami hormati juga Bunda Medina selaku pemateri pada kesempatan pagi hari ini, dan yang saya hormati juga kedua Bunda MC ya, kedua MC dari Bunda-bundanya, Masya Allah. Pengurus komite juga ya Bun,
Dan yang Iya, saya Ustaz. hormati jajaran pengurus komite yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Karunia Allah pada kesempatan pagi hari ini bisa silaturahim kembali, dan tentunya ini adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada kita semua. Allah memberikan kebaikan kepada kita. Allah tetapkan kita dalam keimanan kepada. Mudah-mudahan hadirnya kita pada kesempatan pagi hari ini menjadi rangkaian kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Seperti mana yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita, "Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan pahamkan mereka atau siapapun, bahkan kita semua, itu pada agama. Tentunya untuk memahami agama itu salah satunya adalah dengan belajar dan menuntut ilmu. Kedudukan menuntut ilmu menjadi wajib bagi kita, siapapun, baik laki-laki ataupun perempuan. Oleh karenanya, sekali lagi, ini adalah karunia yang karunia besar ya, yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita berada dalam kebaikan, dan kebaikan yang sesungguhnya adalah pada saat kita mampu berada dalam keimanan kepada Allah. Alhamdulillah, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada semuanya yang sudah hadir dan juga menyelenggarakan sekolah inspirasi ini. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabat dan juga para pengikutnya, termasuk kita semua di dalamnya. Semoga senantiasa diistiqomahkan dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya hingga yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ayah bunda yang tentunya dalam kondisi bahagia ya, Masya Allah. Selepas kemarin pembagian rapor dan kepulangan santri. Satu hal yang ingin saya sampaikan, jadi setelah santri pulang satu persatu gitu ya, dibawa pulang oleh ayah bunda sekalian, jujur ada terasa rasa haru. Masya Allah, kok kenapa ya anak-anak dibawa pulang semuanya gitu. Biasanya ramai, tentunya di sini juga dengan segala dinamikanya luar biasa. Tapi saat kepulangan itu ada rasa haru gitu, jadi sepi gitu. Mungkin inilah yang dirasakan oleh ayah bunda pada saat ayah bunda menghantarkan putranya ke pondok pun sama mungkin yang dirasakan seperti itu. Tapi yakin bahwa ini adalah kebaikan yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa membangun rasa di antara anak gitu ya, dengan orang tua, terus kemudian bisa membangun kebersamaan orang tua dengan keluarga atau anak-anak dengan keluarga. Oleh karenanya mudah-mudahan sekali lagi ini menjadi kebaikan. Sekolah Inspirasi pada kesempatan pagi hari ini tentunya mengusung tema yang tidak kalah pentingnya, yang nanti akan diulas lebih dalam ya oleh Bunda Medina terkait dengan masalah kecanduan atau pengaruh gadget ya, dan juga game atau pornografi, karena sumbernya itu ada pada medianya adalah gadget. Oleh karena itu, ayah bunda sekalian, di momen liburan ini harapan kami adalah untuk paling tidak bisa meminimalisir anak-anak kita itu menggunakan gadget berlebihan. Tentunya ini harus diatur, harus bisa dikendalikan, karena kalau tidak khawatirnya pengaruh-pengaruh negatif yang seperti tadi disampaikan, games dan juga pornografi, ini jadi mudah diakses oleh anak-anak kita. Apalagi kalau misalkan tidak terkontrol, tidak terperhatikan oleh orang tua, sehingga akan berdampak pada banyak hal, ya, tidak hanya pada ruhiyah anak, juga tentunya pada pemahaman, pengetahuan. Wabil khusus adalah hafalan Quran yang selama ini kita jaga, yang kita harapkan untuk terjaga, ini bisa jadi lepas. Dan oleh karenanya sekali lagi nanti terkait dengan hal ini, semoga sekolah inspirasi ini memberikan gambaran ya, bahwa dampak negatif, pengaruh dari bermain game terlalu lama, berlebihan, dan juga pornografi ini akan memberikan dampak negatif yang sangat serius ya, karena menurut kajian ilmiah berpengaruh terhadap
kebiasaan juga. Nah, oleh karena itu sekali lagi, karena posisinya sekarang putra ayah bunda sekarang ada di rumah, sekali lagi karena jadi tanggung jawabnya diserahkan sekarang kepada orang tua untuk mendampingi, ya, dengan mendampingi dengan sepenuh hati gitu ya. Saya yakin ada kebahagiaan tersendiri. Oleh karenanya, dorong anak-anak kita untuk tetap melaksanakan kebiasaan-kebiasaan, ya, sholat di masjid, tilawah Al-Qur'annya tolong diingatkan, terus kebiasaan-kebiasaan positif. Bahkan kami tugaskan Ananda itu untuk berkhidmat kepada orang tua. Jadi ada momen di mana anak membantu ngelap, ngepel, ya, cuci piring, cuci baju, atau apapun yang bisa dimanfaatkan kebersamaan ini dengan sebaik-baiknya di rumah masing-masing. Salam hormat dari guru kami, Jim. Saat kepulangan pun beliau menyampaikan, katanya akan ditinggalkan, ya. Tapi nitip beberapa hal tadi untuk senantiasa diperhatikan. Oleh karena itu, ayah bunda sekalian, sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan media Sekolah Inspirasi ini menjadi jalan kebaikan bagi kita dan terus bisa meningkatkan kualitas keilmuan. Karena dengan ilmu kita jadi tahu, kita jadi mengerti, kita jadi paham, dan kalau paham mudah-mudahan bisa kita amalkan. Demikian, sekali lagi terima kasih Bun, ya, Bunda yang kedua MC ini. Terima kasih luar biasa, apalagi Bunda Farhan yang harus berjuang, ya, jam 2:30 mungkin sekarang meluangkan waktu, ya. Kalau subuh saya nggak tahu di sana jam berapa, bisa lebih malam mungkin, ya. Demikian, teman-teman sekalian, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Hamdani. Nah, kembali kita insert point, ya, dari sambutan beliau. Kita itu memahami agama dari belajar. Kebaikan dengan keimanan yang baik tentu lebih baik lagi. Kemudian jadikan saat liburan ini sebagai momen untuk saling mempererat hubungan Ananda dengan orang tuanya. Berikutnya, yang terpenting, yang bagian dari Sekolah Inspirasi hari ini adalah masa liburan ini kita tetap memonitoring Ananda kita, terutama dalam kegiatannya yang berselancar di dunia maya. Yang terakhir, kita sebagai orang tua itu tetap mengulang kegiatan-kegiatan Ananda sedapat mungkin yang telah dilakukan di pesantren selama ini. Begitu kira-kira. Baik, Bunda Selvi. Ya, Masya Allah. Benar sekali ini arahan dari Bapak Kepala Sekolah. Mudah-mudahan kita sebagai orang tua nih bisa menunaikan amanah dari Kepala Sekolah untuk melanjutkan bersama-sama bersama anak-anak apa yang selama ini sudah dibiasakan di pesantren, insya Allah. Selanjutnya kita masuk ke acara utama yang kita nantikan bersama, Sekolah Inspirasi, dengan tema mengenali bahaya pornografi dan kecanduan games terhadap kesehatan. Materi ini akan disampaikan oleh Dr. Medina Khadijah, MPSI Psikolog. Sebelum Bunda Medina menyampaikan materinya, izinkan saya membacakan kurikulum vitae-nya dulu. Beliau adalah seorang ibu dengan 2 anak. Beliau dilahirkan di Kota Bandung pada tanggal 23 Juni tahun 1974. Saat ini Bunda Medina berdomisili di Arca Manik, Bandung. Beliau telah menyelesaikan pendidikan S1 di jurusan psikolog, kemudian S2 beliau jurusan psikologi pendidikan, dan S3 beliau mengambil jurusan bimbingan dan konseling. Saat ini beliau bekerja sebagai dosen psikolog UIN Sunan Gunung Jati Bandung semenjak dari tahun 1999. Beliau juga menjadi konsultan psikolog perkembangan dan pendidikan untuk lembaga maupun individu. Beliau memiliki beberapa research dan publikasi, diantaranya Jurnal Bullying Behavior Among Elementary School Student in East Bandung, juga buku manual Stop Bullying,
untuk guru dan anak usia sekolah dasar. Juga ada satu lagi buku berjudul Tangga Tasawuf Menuju Kesembuhan. Masya Allah, banyak sekali ya Masya karya Allah. beliau. Mudah-mudahan hari ini kita bisa banyak mengambil manfaat dan ilmu yang akan disampaikan oleh beliau. Alhamdulillah. Bunda Medina izin menyampaikan, kami yang membersamai Bunda sebagai MC adalah pengurus komite. Perkenalkan kembali, saya Juleka dari Divisi Humas Bunda. Saya ini Bunda Fatoni dari kelas 7D. Dan rekan Ya, saya sendiri, nama saya Selvi, dari Divisi Pendidikan, saya adalah Bunda dari Farhan Adam, kelas 7A, Bunda. Baiklah, saya sampaikan salam kenal Bunda Medina. Terima kasih Bunda sudah meluangkan, waktunya di pagi ini. Silahkan, kami persilahkan Bunda Medina, untuk berbagi ilmu dengan kami semuanya, orang tua santri SMP DTBS Eko Putra. Bunda Medina, acara Sekolah Inspirasi ini diikuti oleh orang tua santri via Zoom meeting dan juga terbuka bagi masyarakat umum melalui live YouTube SMP DTBS Eko Putra. Baiklah ayah bunda semuanya, selamat menyaksikan materi dari Dr. Medina Khadijah M. Psikolog. Mungkin waktunya kurang lebih sekitar 45 menit Bunda. Siap. Maaf maksud saya 30 menit. Nanti sampai pukul 9.45 waktu Indonesia Barat. Nanti setelah materi disampaikan, kami akan membuka sesi tanya jawab Bunda. Baiklah, kepada Bunda Medina, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, Masya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang kami hormati, Ustadz Hamdani selaku Kepala Sekolah dan mungkin ada sivitas lain yang juga bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya terdengar jelas ya Bapak Ibu? Terdengar Bunda? Alhamdulillah. Share screen saya juga sudah terlihat ya? Sudah terlihat. Alhamdulillah. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah hari ini kita kembali bisa bersilaturahmi walaupun secara online. Mudah-mudahan ayah bunda yang kemarin sudah temu kangen dengan Ananda semua begitu ya, yang sedang dalam perjalanan, barangkali sebagian di antara ayah bunda juga mudah-mudahan hari ini, pagi ini juga bisa bergabung begitu ya. Kita akan sedikit berdiskusi, sedikit belajar bersama mengenai tema yang sudah dititipkan, yang bagian dari pengembangan fitrah begitu ya. Dan seperti yang Ustadz Hamdani tadi sampaikan, kenapa saya juga yakin begitu ya bahwa pemilihan tema ini pada hari ini itu ada alasannya begitu ya. Jadi saya paham bahwa Ananda ini kan hari ini pulang ke rumah, mungkin akan bersama sekitar 3 minggu begitu di rumah. Nah, itu biasanya kemudian waktu yang dihabiskan di rumah itu kemudian polanya menjadi berbeda dengan pola kebiasaan di pesantren. Maka kemudian tema ini dititipkan agar kegiatan Ananda tetap bisa sejalan dengan kegiatan di sekolah begitu ya, yang sudah sedemikian rupa berusaha mengkondisikan Ananda semua. Jadi hari ini kita akan belajar bersama mengenai bahaya kecanduan pornografi dan games online. Saya yakin ya ini bukan hal baru dan saya yakin ayah bunda semua juga sudah sering kali membaca atau mengikuti kelas-kelas parenting dengan tema yang sama. Hanya pada hari ini kekhususannya adalah kita bicara mengenai dampak yang ditimbulkan terhadap kesehatan. Kita bicara dulu sebetulnya ya mengenai data.
Jadi semua harus by data kalau kata A begitu ya. Maka kita bicara dulu datanya sebetulnya kenapa sih kita harus khawatir begitu ya. Kenapa kecanduan game online ini harus dikhawatirkan? Karena datanya demikian. Badan Pusat Statistik di Indonesia tahun 2023 ini menyatakan bahwa anak usia 0 sampai 18 tahun itu mengalami kecanduan game online sebesar 46,2%. Data usia 18 sampai 25 tahun 38,5% yang mengalami kecanduan, sementara di atas 25 tahun itu 15,3% yang mengalami kecanduan. Ini tahun 2023. Sementara data kecanduan pornografi ini saya tidak berhasil mendapatkan data tahun 2023 yang komprehensif begitu ya, yang menggambarkan kondisi umum di Indonesia, tetapi yang didapat secara umum ada di tahun 2021. Jadi kalau di 2023 itu banyaknya hanya lokal per kota begitu dan jumlah sampelnya pun belum dianggap mewakili begitu sehingga saya tidak berani mengangkat datanya. Jadi data tahun 2021 tentang kecanduan pornografi yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jadi ini tentang terpapar. Terpapar itu artinya pernah mengakses atau tidak sengaja terakses begitu ya, terpapar dengan konten pornografi lewat media sosial itu laki-laki sebesar 66,6%, ini data anak-anak ya, data anak laki-laki yang terpapar 66,6%, sementara data anak perempuan itu sebesar 62,3%. Pernah terpapar. Jadi kalau terpapar itu memang luas ya, dia belum tentu intens, tetapi pernah paling tidak 1 kali mengakses konten pornografi. Baik secara sengaja ataupun tidak sengaja. Karena ayah dan bunda sendiri melihat ya, kalau kita membuka situs apapun juga begitu ya, itu kan sering kali muncul begitu ya tanpa kita mencari. Nah, itulah yang kemudian sering kali membuat anak-anak atau remaja kita itu tidak sengaja terpapar, mengakses kemudian alamat tersebut begitu ya, situs tersebut. Padahal tidak sengaja mencari. Jadi hari ini permasalahannya terkadang tidak perlu dicari, mereka datang sendiri. Begitu ya. Nah, ini kan yang mengkhawatirkan, sehingga apa yang harus dilakukan oleh anak-anak kita untuk bisa memilah dan menyaring mana yang sebetulnya bermanfaat untuk dia dan mana yang tidak. Nah, kalau game online mungkin jelas ya, apa sih game online itu begitu ya. Jadi permainan yang dilakukan lewat media gadget begitu ya. Sementara pornografi ini lebih luas. Kita bisa lihat ya, jadi pornografi ini adalah segala konten yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan. Yang mencakup gambar, foto, tulisan, suara, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, dan pertunjukan di muka umum. Nah, ini data yang lebih lama ya ini. Jadi sudah cukup banyak sebetulnya ya anak-anak yang terpapar dan memang situs pornografi yang menyediakannya pun memang luar biasa banyaknya dengan beragam jenis. Dari mulai yang orang nyata begitu ya sampai yang kartun dan animasi. Itu juga banyak begitu sehingga kemudian terkadang kita sebagai orang tua itu tidak menyadari begitu ya bahwa ada dalam bentuk kartun ataupun animasi. Sehingga kalau ditanya lihat apa? Lihat kartun. Nggak salah begitu ya, tetapi kontennya yang kemudian perlu diwaspadai. Begitu. Nah, kita lihat
selanjutnya. Sebetulnya kita perlu pahami dulu begitu ya, apa sih sebetulnya yang membuat kecanduan? Mengapa mereka mengalami kecanduan? Ini secara biologis begitu ya. Jadi kecanduan itu disebabkan karena adanya hormon dopamin yang dihasilkan oleh otak pada saat mereka merasakan senang, bahagia. Jadi pada saat kita merasa bahagia, apapun yang menyebabkannya, itu kita akan menghasilkan hormon dopamin. Begitu ya. Hanya saja yang namanya sesuatu yang membahagiakan itu kan sebetulnya memang selalu ingin kita ulang ya. Nah, hormon dopamin yang kemudian berlebih karena terus-menerus dihasilkan, itu akan mengacaukan kerja hipotalamus, bagian otak tertentu yang bertanggung jawab untuk mengatur emosi. Membuat suasana hati menjadi lebih percaya diri, bersemangat, dan rasa bahagia yang di luar batas kesadaran. Begitu ya, di luar batas kewajaran. Karena terus-menerus dihasilkan sehingga tidak mampu dikontrol. Kenapa? Ya karena terus-menerus dihasilkan si hormon dopaminnya gitu ya. Sehingga membuat dia, kalau di episode gangguan, ada mungkin ayah bunda pernah mendengar ya, gangguan manik depresif misalnya ya. Gangguan di mana satu saat seseorang itu merasa dia bahagia luar biasa hingga tidak terkontrol, atau suatu saat dia pun mengalami gangguan sedih yang luar biasa. Nah, kalau ini enggak mengalami sedihnya, dia berada pada situasi yang bahagia terus-menerus begitu ya. Tetapi akibatnya dia tidak mampu mengatur emosinya. Durasi yang berulang ini akan membuat seseorang ketagihan dengan durasi yang lebih tinggi, dan seseorang itu akan menagih gitu ya sesuatu yang lebih dari yang sudah pernah dia alami. Dia akan mencari terus. Kalau kita sudah puas dengan, kita sudah bahagia dengan punya sepeda misalnya ya, secara sederhana. Dulu pada saat saya jalan kaki, saya melihat orang naik sepeda, kayaknya enak ya orang naik sepeda, nggak capek. Nah, kemudian suatu saat saya punya sepeda, nggak berhenti tuh, saya bahagia punya sepeda, tapi saya melihat orang naik motor, kayaknya orang naik motor lebih enak ya, dia nggak capek. Begitu ya. Pada saat saya sudah punya motor, naik lagi, kayaknya kalau punya mobil lebih enak karena nggak kehujanan, nggak kepanasan. Nah itulah cara kerja kecanduan. Jadi pada saat sudah pada satu posisi tertentu, dia akan berharap sesuatu yang lebih tinggi lagi. Begitu. Tidak puas, tidak berhenti, hanya sampai di situ. Itulah yang membuat kemudian dia berulang mengakses pornografi atau mengakses game dengan durasi yang makin lama akan makin panjang. Begitu. Nah ini ya tadi ya, dampak dari kadar dopamin yang tinggi ini secara biologis terjelaskan. Karena dia mengganggu bagian otak yang mengatur suasana hati, mood begitu ya, atau juga emosi. Dan dia juga merusak fungsi otak di bagian prefrontal cortex, bagian otak depan. Begitu ya, di mana bagian otak tersebut merupakan otak yang berfungsi atensi, perhatian, konsentrasi begitu ya. Bagian otak yang berfungsi untuk merencanakan dan melakukan kegiatan. Dan juga bagian otak yang mempunyai fungsi inhibisi, membatasi. Inilah yang menyebabkan kemudian dia tidak mampu mengontrol dirinya begitu ya. Menyebabkan perilaku impulsif. Dia tidak lagi bisa berpikir kapan saya harus berhenti, kapan saya harus bermain. Fungsi inhibisinya, kemampuan membatasinya menjadi terganggu. Sehingga dia akan bertindak tanpa berpikir. Dia tidak bisa dikendalikan. Sehingga walaupun sudah jenuh atau bosan tetap tidak bisa bermain, tidak bisa berhenti bermain maksudnya. Kenapa? Karena fungsi inhibisinya
fungsi pembatasannya menjadi rusak. Ini disebabkan karena kadar dopamin yang tinggi. Ya, jadi mesti kita pahami bahwa kecanduan itu memang tidak mungkin bisa dihentikan oleh dirinya sendiri. Kenapa? Karena yang namanya hormon kan tidak terlihat ya. Dia tidak bisa mengatur hormonnya. Maka perlu bantuan kita, orang-orang yang ada di sekitarnya untuk melakukan pembatasan. Begitu, karena sudah tidak bisa lagi dilakukan oleh dirinya. Kita nggak bisa lagi menghilangkan kadar dopamin yang ada di dalam otaknya. Begitu ya, maka kitalah yang perlu melakukan hal itu karena dia sendiri tidak bisa. Nah, kita lanjutkan dengan apa sih sebetulnya tanda kecanduan ya. Secara umum anak-anak bisa dibilang kecanduan kalau dia tidak mampu dirinya sendiri mengendalikan keinginan untuk bermain. Susah atau tidak mampu menghentikan perilaku tersebut terlepas dari segala cara yang sudah dia lakukan sendiri untuk berhenti. Jadi artinya orang disebut kecanduan kalau butuh orang lain untuk mengingatkan, untuk membatasi, untuk mengkondisikan. Itulah yang dinamakan dengan kecanduan. Nah, gejalanya ini bisa terlihat dalam kegiatan sehari-hari. Yang pertama, ini yang cukup besar ya terlihat. Dia tidak terlalu lagi memperdulikan kegiatan sosial begitu ya. Tidak suka bermain dengan temannya, tidak suka bersosialisasi secara umum, tidak menikmati keberadaan waktu dengan teman-temannya. Jelas yang kedua adalah kehilangan kontrol atas waktu. Sudah tidak tahu lagi begitu ya kapan waktu dia bermain, kapan waktu dia belajar, kapan waktu dia makan bahkan begitu ya, atau melakukan aktivitas kehidupan yang lain. Yang ketiga itu adalah menurunnya prestasi akademik. Ini bisa dijelaskan ya tadi. Kenapa? Ya karena fungsi konsentrasinya terdampak. Tadi ya di bagian otak depan yang membuat konsentrasi bermasalah sehingga jelas prestasi akademik menjadi menurun. Selain itu juga relasi sosial menjadi menyempit. Finansial, uang jajannya misalnya ya, kalau di anak-anak dia belum bisa mendapatkan sumber pemasukan sendiri, ya dikasih oleh orang tua begitu ya. Nah, uang yang dia dapatkan itu digunakan untuk memuaskan kecanduannya. Dia beli apa ya, kalau di games itu kan ada yang perlu bisa dia beli begitu ya. Mungkin kalau di rumah tidak tersedia fasilitas internet, dia pun menggunakan itu di luar, walaupun saya yakin ya kalau di sini sebagian besar mungkin fasilitas internet ada di rumah. Kesehatan, inilah yang akan nanti kita bahas. Kemudian minat sangat rendah terhadap sesuatu yang tidak terkait dengan game online atau pornografi. Males aja melakukan sesuatu, tidak punya minat aktivitas lain selain bermain. Mengabaikan dunia nyata dan peran di dalamnya. Jadi kehidupannya itu hanya berfokus pada main games saja begitu ya. Yang lain-lain itu ya secukupnya karena kita mengkondisikan. Karena ada aturan begitu ya, harus sekolah dan lain sebagainya kan begitu ya. Tetapi hal-hal lain itu memang dia tidak tertarik untuk terlibat. Nah, kecanduan yang disebabkan oleh game online ataupun pornografi itu sebetulnya bahayanya, dampaknya sama dengan bahaya kecanduan obat terlarang ataupun alkohol. Jadi sama begitu ya, yang dihasilkan dari kecanduan semua 4 hal ini. Dampak yang dirasakannya menjadi sama, yaitu apa saja? Nih ada beberapa. Kesehatan, psikologis, akademik, sosial, dan juga keuangan. Mungkin karena waktunya terbatas, kita memang hanya fokus pada
aspek kesehatan. Kalau aspek akademik jelas ya, terjelaskan sekali karena ya bagaimana mungkin tidak terdampak kalau waktu dia dihabiskan untuk bermain, misalnya begitu kan ya, untuk mengakses hal-hal yang tidak seharusnya dia akses di pornografi. Gitu, aspek sosial tadi terjelaskan, dia jadi tidak berminat melakukan aktivitas-aktivitas sosial. Aspek keuangan juga tadi begitu ya, dia menghabiskan uang yang dimiliki untuk bermain, untuk membeli peralatan bermain begitu ya, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan membahas yang menjadi pokok utama kita, dampak kesehatan. Jadi kesehatan di sini saya membagi menjadi dua, kesehatan fisik dan kesehatan mental. Yang pertama, seringkali mereka menghabiskan waktu tidurnya untuk bermain. Jadi jam yang seharusnya dipakai untuk istirahat, mereka gunakan untuk bermain. Kenapa? Ya karena kalau siang kan harus sekolah begitu ya. Kalau waktu sekolah mereka bersekolah begitu sehingga waktu istirahatnya dipakai. Akibatnya sistem metabolisme tubuhnya menurun. Mudah sakit begitu ya, daya tahan tubuh menjadi tidak baik. Kenapa? Karena pada saat tidur kan kita memahami ya, pada saat tidur itu organ-organ tubuh kita pun beristirahat begitu ya. Mereka meregenerasi fungsinya. Nah, karena waktu tidurnya diambil sehingga organ tubuhnya tidak sempat untuk memperbaiki diri begitu ya. Sehingga kemudian mereka mudah sakit atau biasanya akan terkena pada bagian tubuh terlemah. Kan kita semua punya bagian tubuh terlemah begitu ya. Termasuk anak-anak. Nah, biasanya itu kemudian akan menjadi mudah terkena gangguan dan seringkali gangguannya berulang. Karena memang daya tahannya menjadi tidak baik. Selanjutnya dampak kesehatan fisik ini adalah sering merasa lelah. Jadi kita bisa lihat anak-anak itu nggak fit begitu ya, lemah, letih, lesu gitu, nggak mau melakukan apa-apa, gitu ya. Jadi ya kenapa sering merasa lelah begitu ya? Ya karena tadi yang seperti yang disampaikan di awal, jam istirahatnya memang kurang dari yang dibutuhkan oleh tubuhnya. Sehingga dia tidak punya kesempatan meregenerasi sehingga tubuhnya harus sudah bangun lagi padahal masih belum cukup istirahatnya sehingga bangun tidur tapi rasanya lelah. Kemudian yang selanjutnya kaku leher dan otot ya karena posisi duduk kan terus-menerus begitu ya. Apalagi kalau mereka mengaksesnya dengan posisi tiduran. Tidak posisi duduk yang baik. Nah, itu pasti akan ada ya keluhan-keluhan di otot leher terutama begitu ya yang tidak nyaman. Nah, ini ada dua hal lagi yang juga seringkali dialami ya dan banyak sekali ayah dan bunda bisa melihat ya banyak sekali ada beberapa video-video pendek yang menunjukkan anak-anak yang tidak mampu lagi mengontrol saraf-saraf di tangannya begitu ya. Nah, termasuk kaku atau mati rasa nggak bisa lagi aja kaku begitu ya si otot-otot tangannya itu namanya carpal tunnel syndrome. Karena dia terus-menerus melakukan aktivitas yang sama begitu kan ya, pegang mouse misalnya ya, atau melakukan kegiatan-kegiatan terus-menerus dengan si motorik halus dengan menggunakan instrumen alat bantu untuk mainnya itu begitu ya, yang menggunakan jempol kah, yang menggunakan jari jemari sehingga kemudian menjadi tidak terkontrol lagi. Itu kan ada beberapa yang video pendek yang bisa dilihat ya cukup banyak. Kemudian yang selanjutnya adalah seringkali anak-anak ini karena bablas waktu makannya begitu ya, mereka lebih memilih bermain daripada makan. Jadi bahkan waktu makan pun nggak terasa oleh mereka. Mereka tidak lagi merasakan lapar. Begitu. Akibatnya
pertumbuhan fisik menjadi terganggu. Kurus begitu ya, tidak sesuai atau dehidrasi. Kalau nggak dikasih minum ya nggak minum. Gitu, lupa dengan makan dan minum. Ini kesehatan fisik begitu ya, yang sering kali dialami, cukup banyak kasus begitu ya yang mengalami hal ini. Jadi fokus mereka ya hanya pada kegiatan-kegiatan itu saja, kegiatan pornografi, konten pornografi atau bermain game online. Karena itulah yang membuat mereka bahagia. Kembali lagi ke tadi, di awal begitu ya. Dan hal-hal yang membahagiakan itu secara manusiawi, secara wajar, secara normal, pasti ingin diulang. Begitu. Inilah yang membuat mereka kemudian tidak lagi punya kemampuan untuk mengontrol dirinya. Nah, sementara pada kesehatan mental, ini juga banyak ya, yang paling luar biasa, kecanduan games ini oleh WHO, badan yang membawahi kondisi kesehatan dunia begitu ya, itu sudah mengklasifikasikan sebuah gangguan terkait dengan kecanduan games, dinamakan dengan gaming disorder. Jadi ada termasuk pada gangguan mental, gangguan psikologis, masuk pada, jadi kalau di psikologi itu ada buku primbon begitu ya, buku yang di dalamnya berisi tentang jenis-jenis gangguan, begitu. Nah, gaming disorder ini sudah masuk di DSM-4. Jadi dia dianggap sebagai gangguan yang disebabkan oleh kebiasaan atau kecanduan, disebut sebagai gaming disorder. Nah, sebelum sampai gaming disorder, ini ada beberapa kondisi mental yang terganggu. Yang pertama adalah stres, yang kalau dibiarkan terus-menerus akan muncul sampai ke depresi karena kemampuan sosialisasi yang terus menurun. Ya, makin lama kemampuan sosialisasinya makin jelek, sementara dia tetap harus hidup di dunia yang berhubungan dengan orang lain. Gitu kan ya. Jadi kemampuan dia untuk berinteraksi sosial menjadi tidak berkembang, akibatnya dia kesulitan, merasa terkucilkan, begitu ya, merasa tidak punya teman, merasa sulit untuk bisa nyaman berada di banyak orang, mengalami stres yang kalau didiamkan terus-menerus sampai ke depresi. Dan ini yang kedua, ini juga terkait dengan yang pertama ya, dia bisa jadi lama-lama mengalami fobia sosial. Fobia itu kan sebuah ketakutan yang luar biasa, begitu ya, yang sebetulnya disebabkan karena pola pikir yang salah. Jadi kalau fobia itu sebetulnya objeknya tidak berbahaya ya, kan lingkungan sosial secara umum tidak berbahaya, begitu. Lingkungan teman-temannya secara umum tidak berbahaya. Tentu saja ya, ada lingkungan yang tidak baik. Tapi terlepas dari itu, anak-anak yang mengalami fobia sosial ini dia belum apa-apa sudah cemas dulu begitu ya, sehingga dia memilih menghindar dari lingkungan sosial. Dia lebih senang mengurung diri di rumah, mengurung diri di kamar begitu ya, tidak mau bersosialisasi. Yang selanjutnya tadi ya sudah saya sampaikan di awal, gangguan suasana hati. Ya, jadi moodnya seringkali terganggu karena dia tidak mampu mengendalikan dirinya. Hormon tadi itu ya yang membuat dia tidak bisa lagi mengendalikan moodnya. Yang namanya orang hidup begitu ya, anak-anak hidup kan dia mengalami banyak permasalahan, banyak kesulitan, banyak hal begitu ya. Nah, pada saat dia mengalami sebuah kondisi itu dia tidak mampu mengontrol moodnya. Sehingga ada permasalahan sedikit dia akan cepat meledak begitu ya.
Dampak yang selanjutnya ini adalah halusinasi. Nah, jadi saya pernah menemui anak yang sudah tidak bisa lagi membedakan cerita yang disampaikan itu udah campur aduk antara kehidupan nyata dia dengan kehidupan di permainan. Jadi sudah campur aduk begitu ya. Jadi dia juga menyatakan bahwa ada temannya membawa pedang panjang gitu. Padahal pedang dari mana begitu ya, tidak ada. Jadi ada temannya yang mau menyakiti dia karena temannya itu kenapa taunya kok mau menyakiti? Karena dia membawa pedang panjang. Gitu. Jadi sudah tidak bisa lagi membedakan mana dunia nyata, mana dunia permainan. Karena permainan itu kemudian walaupun dia tidak memainkan, tetap hidup di dalam otaknya begitu ya, tetap nyala nih walaupun dia tidak lagi memainkan. Begitu. Kemudian yang selanjutnya ini adalah yang sudah cukup tinggi kondisinya, yaitu dia kemudian kepribadiannya berkembang menjadi kepribadian neurotik. Jadi pencemas, gitu ya. Namanya cemas, kita kan wajar ya ayah bunda ya. Semua orang pasti pernah merasakan cemas, tentu saja. Dan cemas itu kan sebetulnya sesuatu yang diperlukan untuk kita hidup. Kalau kita nggak cemas, maka kita kan nggak siap-siap ya. Saya besok mau ujian. Kalau anak-anak nggak cemas kan dia santai aja, nggak belajar. Dan saya tidak merasakan cemas. Jadi cemas itu sebetulnya sesuatu yang wajar, bukan gangguan. Hanya disebut gangguan kalau dia pencemas. Artinya semua kondisi dia cemaskan. Sudah saya belajar, saya tetap cemas. Sudah saya siapkan, saya tetap cemas gitu. Menjadi pencemas, tidak lagi bisa berpikir secara objektif begitu ya. Cemas, tegang, dan emosi yang muncul pada saat menghadapi situasi yang menimbulkan stres. Sudah tidak bisa lagi berpikir dan bertindak secara objektif karena terus-menerus cemas. Nah, kan kita kalau cemas pasti memang nggak bisa berpikir secara baik begitu kan ya. Ada unsur emosi yang mendominasi di sana. Nah, bisa dibayangkan kalau emosi yang mendominasi ini terus-menerus dialaminya, nggak hilang, terus-menerus ada. Maka dia sudah tidak lagi bisa berpikir secara baik objektif. Dan yang terakhir tadi itu ya, gaming disorder. Jadi bahwa kecanduan ini sudah masuk pada klasifikasi gangguan psikologis yang disebut dengan gaming disorder. Nah, karena kita sudah tahu begitu ya, kita sudah membahas tadi di awal bahwa perlu kita sebagai orang di luar diri si anak membantu mereka untuk mengontrol dirinya. Nah, maka apa sebetulnya yang bisa kita lakukan? Terdengarnya klise memang ya, tapi kunci utama ya memang pembatasan waktu. Nggak ada pilihan lain. Itu yang paling utama. Walaupun kalau ditanya sebetulnya waktu bermain yang ideal tuh yang seperti apa ya, ini juga tidak ada yang bisa menjawab begitu ya. Dari berbagai literatur itu sebetulnya karena sekarang gadget yang bisa diakses pun sudah sampai ke level anak bayi begitu, sehingga mereka seringkali menggunakan itu dalam jumlah waktu yang banyak begitu. Walaupun nggak selalu bermain begitu ya, sehingga membatasi waktu secara konsisten ini menjadi hal yang paling tidak mudah. Yang bisa kita lakukan ini beberapa hal yang di bawah ini ya. Yang pertama, mengaktifkan minat atau hobi yang baru. Jadi kita berusaha mencari tahu sebetulnya keinginan dia apa, bakatnya di mana, dan kemudian kita berusaha semaksimal mungkin membuat mereka mau melakukan hal itu. Kalau di awal-awal pasti saja ini bukan hal yang mudah begitu ya, tetapi kita bisa melakukannya bersama-sama. Jadi kita mengajak mereka untuk melakukan hal baru begitu ya. Sehingga mereka punya pengalihan. Tidak mungkin kita bisa membatasi waktu mereka bermain kalau tidak ada pengalihan. Jadi nggak boleh main, ya terus saya ngapain?
kan gitu ya. Maka harus dialihkan dengan kegiatan lain. Minat atau hobi yang baru begitu ya, yang kita dorong mereka untuk terus-menerus secara konsisten. Kita antarkan mereka ke tempat tertentu untuk menyalurkan hobinya begitu ya. Kita fasilitasi mereka untuk melakukan hobinya dan seterusnya. Sehingga mereka kemudian punya pilihan. Yang selanjutnya ini adalah meletakkan perangkat PC atau laptop di luar kamar tidur. Jadi tidak menyediakan hal itu di dalam kamar. Nah, biasa ya. Jadi boleh mereka bermain tapi di luar misalnya ya, sehingga kemudian kita bisa secara mudah mengawasi mereka dan mereka pun merasa ada yang mengawasi sehingga kontrolnya juga menjadi sedikit-sedikit tetap ada gitu ya. Mereka kan ada ketakutan, kekhawatiran untuk mengakses hal-hal yang tidak seharusnya mereka akses. Begitu ya. Nah, yang selanjutnya kalau misalnya memang diperlukan, ini bisa dibantu juga kalau karena anak-anak kita sudah usia remaja ya, udah usia SMP. Sudah tidak bisa lagi kita hanya sekedar mengkondisikan perilaku saja, tetapi kemampuan berpikirnya pun harus kita kondisikan lewat konseling kognitif begitu ya, konseling yang berusaha membangun kesadaran. Dan konseling kognitif ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam jangka waktu yang singkat, perlu waktu panjang. Dan ini pasti akan bekerja sama dengan orang tua. Jadi konselor atau psikolog melakukan sesuatu dan nanti di rumah pun orang tua akan melakukan sesuatu yang sama. Jadi nanti orang tua pun akan mendapatkan PR untuk melakukan. Kita di sini begini, tolong orang tua menguatkan ini di sini. Karena kan yang namanya ketemu dengan konselor atau psikolog itu kan paling 1 minggu 1 kali begitu ya. Waktunya tidak lebih dari 2 jam gitu. Lebih banyak waktu dengan orang tua di rumah sehingga tetap orang tua juga akan diberikan hal yang sama. Melakukan hal yang sama. Apa sih yang sebetulnya dilakukan? Begitu ya. Ini termasuk yang di bawahnya yang nomor 5, ini sebetulnya termasuk pada bagian konseling kognitif yang bisa dilakukan di rumah. Menyediakan waktu untuk mendengarkan perasaan, bermain dan berdiskusi dengan anak. Ya, jadi kita berusaha mengetahui sebetulnya apa yang mereka rasakan saat bermain dan kita pun bisa mencari pengganti hal yang membahagiakan mereka itu begitu ya. Nah, tadi ya melakukan hobi bersama, bermain bersama. Sampai SMP masih bisakah? Memang pilihannya menjadi terbatas ya. Karena mereka juga memang sudah lebih menikmati bermain dengan anak-anak teman-teman seusianya dibandingkan dengan kita, tetapi bukan berarti tidak ada. Terutama aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan pengembangan fisik misalnya begitu ya, olahraga bersama, begitu, itu bisa dilakukan. Dan yang terakhir tadi ya, berdiskusi dengan anak. Karena mereka sudah berada di usia SMP yang mana kemampuan kognitifnya, kemampuan berpikirnya begitu ya, sudah lebih berkembang. Sehingga mereka ingin didengarkan oleh kita. Maka kita tidak bisa hanya membatasi tanpa menghiraukan apa yang mereka pikirkan. Jadi kita harus menyediakan waktu untuk melakukan hal-hal ini. Dan yang terakhir barangkali ya, karena kita sebagai orang tua itu kan teladan buat mereka begitu ya. Mereka akan mencontoh apapun yang kita lakukan. Dan seringkali mereka menghabiskan waktu dengan gadget karena mereka pun melihat kita pun menghabiskan waktu dengan gadget. Begitu, sehingga kita pun kemudian juga harus bersama-sama dengan mereka membatasi penggunaan gadget ini sehingga mereka pun melihat bahwa kita pun mengurangi begitu ya. Jadi mereka nggak merasa kenapa saya aja yang harus dibatasi, kenapa bunda atau ayah tidak harus dibatasi. Walaupun kita bekerja, misalnya ya menggunakan laptop, ayah mah bekerja. Nah,
Mungkin ada saat-saat tertentu gitu ya, pada saatnya kita juga melakukan aktivitas yang bersama-sama dengan mereka, dan mereka pun bisa saja diajak untuk melakukan hal yang sama dengan kita. Yuk lihat nih, ayah bekerja menggunakan laptop, atau ibu bekerja dengan menggunakan laptop, ini bunda kan bermain, tapi bekerja, sehingga mereka juga memahami dan tidak menyangka kita pun tidak salah duga gitu ya, mereka berpikir bahwa kita pun juga nonton, kita pun juga main begitu ya, kita pun melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Sehingga mungkin kita juga sebagai orang tua ya juga pasti tidak sempurna begitu ya, maka kita pun juga perlu memperbaiki diri. Itu barangkali ayah bunda, mudah-mudahan yang disampaikan sedikit ini bisa sedikit bermanfaat. Mangga saya kembalikan ke MC ya. Mangga Bun. Masya Allah, tabarakallah, pemaparan yang sangat menginspirasi kita semua. Terima kasih ya Bunda Medina. Walaupun waktu pemaparannya sangat terbatas, tetapi materi yang disampaikan itu benar-benar sungguh singkat, padat, dan jelas sekali. Mudah-mudahan membawa manfaat Amin, amin. bagi kami orang tua untuk menambah ilmu dan memahami tentang pornografi dan kecanduan games ini tadi. Ya, untuk lebih memperdalam bahasan kita, lebih enak kalau kita lanjutkan langsung dengan sesi tanya jawab. Nah, bagi ayah bunda yang ingin bertanya langsung kepada Bunda Medina, silahkan raise hand, nanti operator akan membantu untuk open mic. Atau boleh juga menyampaikan pertanyaannya pada kolom chat. Kita tunggu sebentar dulu ini, apakah ada? Sambil menunggu ini ya, Bunda Medina ya, ini belum ada ini orang tua yang ini. Jadi sebenarnya kan pornografi dan games untuk saat sekarang ini ya, bukan sesuatu yang berbeda, tetapi sudah menyatu. Karena games juga itu kan banyak diselipi oleh pornografi gitu. Betul. Kadang bentuknya juga seperti bagian dari games itu Betul. gitu. Nah, ini bagaimana nih orang tua untuk membatasi anak tadi atau memilah gitu ya, game mana sih yang baik untuk anak kita? Iya. Karena sekarang jenis game dari anak usia dini pun sudah ada gitu, Betul. diselipi pornografi tadi. Mohon penjelasannya, Bunda. Iya. Memang kunci utamanya ini adalah komunikasi. Enggak ada hal lain. Tidak ada hal lain begitu ya. Pasti komunikasi. Dan ini tidak mungkin bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Mereka nyaman komunikasi dengan kita itu kan berdasarkan pengalaman mereka begitu ya. Dan itu nggak bisa dalam waktu yang instan. Maka dalam setiap kesempatan apapun juga usahakan kita membuat mereka nyaman berbicara dengan kita, sehingga pada saat kita berbicara dengan mereka, mereka pun tidak merasa sedang diinterogasi misalnya begitu ya, sedang diawasi. Kita membuat jadi tidak langsung membatasi, kamu nggak boleh main games misalnya begitu ya, kamu pasti nanti ngelihat hal-hal yang tidak seharusnya dilihat. Kamu pasti sudah belum apa-apa kita sudah menuduh begitu ya. Maka boleh gitu ya kita sekali-kali, Bunda pengen tahu apa sih sebetulnya gamesnya tentang apa sih? Yuk kita duduk bareng lihat begitu ya. Sambil kita membahas. Kita dengarkan. Ini teh apa? Coba kita pura-pura tidak tahu ya. Memang kita nggak tahu ya, karena kita kan nggak pernah main games barangkali ya, ayah dan bunda ya. Kita kan memang tidak paham begitu ya. Maka kita duduk bersama dengan mereka sambil bertanya, boleh nggak bunda teh pengen tahu apa sih sebetulnya yang dimainin tuh tentang apa? Oh tentang ini tuh ngapain aja? Yuk sambil kita lihat, sambil kita bahas. Ini kenapa ya dia berpakaiannya seperti ini? Menurut kamu sopan nggak? Kita bahas mereka. Gitu ya, kita mendengarkan
pendapat mereka, bagaimanakah penilaian mereka tentang hal itu, sehingga ada hal-hal yang perlu kita khawatirkan, ada hal-hal yang tidak perlu kita khawatirkan pada saat kita sudah tahu bagaimanakah pandangan mereka begitu ya tentang apa yang mereka lakukan begitu, apa yang sedang mereka mainkan begitu ya. Jadi sesekali kita duduk bersama mereka, jadi bukan lagi sekedar hanya dibatasin, tapi kita bersama-sama mendiskusikan sehingga mereka pun juga tidak merasa tiba-tiba langsung nggak boleh gitu ya, tanpa ada alasan yang jelas. Nah, habis itu kemudian nanti secara berkala kita tetap bertanya, karena motong langsung, memang kecanduan itu caranya cuma dua ya. Cara menghilangkan kecanduan, apapun juga itu cuma dua. Yang pertama, cara ekstrim, cut off gitu ya, langsung. Sama sekali tidak boleh akses. Kan itu kita nggak mungkin ya. Tidak mungkin kita bisa melakukan hal itu. Tidak mungkin kita tidak langsung membuat anak-anak tidak bisa akses gadget sama sekali. Itu sesuatu yang tidak mungkin begitu ya. Karena sekarang semua aktivitas akademik pun dilakukan lewat gadget begitu kan ya. Maka membuat cut off sama sekali itu sesuatu yang mustahil dilakukan. Yang kedua, ini adalah pembatasan secara bertahap. Inilah yang bisa kita lakukan. Begitu ya. Secara bertahap ini dari segi waktu, dari segi pemahaman, pemilahan konten begitu ya, yang tentu saja disertai dengan pemahaman tadi begitu. Maka sekali-kali kita duduk begitu. Pada saat kita sudah tahu mereka sedang bermain, duduk kita di sampingnya. Itu bertahap gitu ya. Kita kemudian mendiskusikan hal itu. Kalau misalnya kita lihat ini gamesnya banyak menonjolkan pornografi misalnya begitu ya. Kami kita diskusi, tanya, ini kalau pakai pakaian begini menurut kamu gimana ini? Kita dengarkan, kita berbicara seperti selayaknya dengan sesama orang dewasa begitu ya. Karena mereka pun sebetulnya sudah tahu mana yang boleh, mana yang enggak sebetulnya. Secara kognitif mereka tahu, hanya tidak bisa mengontrol. Nah, kita sampaikan tadi, oke. Coba ini geningan yang di games ini mah nampaknya kok banyak banget ya orang-orang yang bajunya begini. Nggak ada games yang lain yang lebih seru, coba dong Bunda pengen lihat. Gitu ya. Nah, kita arahkan mereka secara tidak mereka sadari bahwa kita melakukan pembatasan, begitu ya. Nah, kalau terus-menerus ini kan, tahu nggak kamu kalau satu kali ngelihat nggak apa-apa. Tapi kalau terus-menerus melihat hal-hal ini, apa yang terjadi? Kita dapat dosa nggak? Mereka kan tahu, begitu ya. Nah, jadi mereka pun merasa dihargai. Jadi kalau dosa terus-menerus, kira-kira kita nanti cukup punya bekal nggak ya? Cukup nggak ya pahala kita untuk nutup dosa kita? Misalnya begitu ya, kan sayang ya. Kita capek-capek sholat, capek-capek ngaji, begitu ya. Tapi hilang karena kamu terus-menerus melihat ini. Kayaknya banyak deh game seru yang nggak sampai menonjolkan seperti ini. Misalnya begitu ya. Yuk kita coba cari. Kita lihat begitu ya. Karena sekali lagi tadi ya, kita hidup di mana gadget itu menjadi bagian dari kehidupan begitu ya, sehingga memutus mata rantai sama sekali memang itu yang paling baik tapi sulit. Seperti misalnya kenapa orang yang kecanduan narkoba kan makanya dia masuk ke panti rehabilitasi kan gitu ya. Cut off sama sekali langsung, nggak bisa akses. Nggak bisa dia di rumah kemudian kita awasi, itu nggak bisa. Kenapa? Karena masih ada kemungkinan bisa menghubungi begitu ya. Bandarnya bisa datang dan seterusnya, dia tidak keluar pun bisa diantarkan begitu kan ya. Nah, tapi makanya rehabilitasi, cut off begitu. Atau yang secara Islami misalnya ya, pernah mendengar mungkin pesantren Suryalaya yang di Tasik. Oh, iya, betul. Nah, untuk narkoba ya. betul. Itu sebetulnya bukan hanya narkoba, Bun. Semua anak-anak yang dengan bergangguan seperti ini pun ada di sana. Bukan hanya narkoba begitu. Jadi mereka yang kecanduan seperti ini nggak bisa lepas dari gadget sama sekali, gitu ya. Akibatnya sampai nggak mau sekolah, putus sekolah dan sebagainya itu ada di sana.
dengan metode-metode cut off ya. Biasanya mereka tuh sama sekali tidak boleh ditengok 2 bulan pertama. Tidak ada akses keluar sama sekali. Tidak bisa komunikasi lewat HP pun dengan orang tua tidak ada. Itu metodenya cut off dia langsung. Nah itu kan tidak bisa kita lakukan kalau di rumah ya. Tidak memungkinkan hal itu. Maka bertahap ini menjadi satu-satunya pilihan. Begitu yang bisa kita lakukan. Tapi kembali lagi tadi ya, pembatasan bertahap itu harus melibatkan kemampuan berpikir mereka terus-menerus. Kita masuknya lewat diskusi terus. Komunikasi tadi itu kuncinya, nggak bisa ada cara lain. Karena sudah di usia SMP atau SMA misalnya begitu ya. Sudah tidak bisa lagi hanya sekedar kita bilang nggak boleh, kemudian mereka nurut, itu udah nggak bisa. Jadi memperbanyak diskusi, memperbanyak komunikasi yang terus-menerus. Jadi jangan bosan karena sudah diingatkan lagi, mereka akan lupa lagi terus-menerus begitu. Jadi nggak bisa berhenti hanya dengan 1-2 kali, tapi terus-menerus. Ya, terima Sambil kasih. mengalihkan kepada kegiatan yang lain. Itu. Terima kasih Bunda Medina untuk jawabannya. Dan ini saya ingin melanjutkan tadi tentang komunikasi nih Bunda. Satu lagi nih pertanyaannya. Karena anak kita ini kan laki-laki di usia balik gitu ya. Nah, menurut dari literatur yang saya baca gitu ya, tentang psikolog, tentang keluarga gitu ya. Anak kepada ibu, itu peran ibu besar sampai anak usia 8 tahun. Setelah itu peran ayah yang utama. Nah, bila mana anak kita misalnya kita tahu dia kecanduan pornografi atau kecanduan games. Tapi peran ayah, nah di situ sangat lebih besar lah katakan dalam keluarga tersebut peran ibu daripada ayahnya. Nah ini untuk, sementara kalau ibu katanya yang berkomunikasi dengan anak, itu istilahnya harus ngomong 1 juta kali baru anak ngikut. Sementara kalau ayah ngomong 1 kali, itu sudah langsung ngikut gitu ya, sudah masuk gitu. Nah ini bagaimana supaya ayah tadi bisa memahami ini gitu, untuk dekat ke anaknya, yang awalnya interaksi anak laki-laki dengan ayahnya itu tidak cukup dekat, Bunda. Ya, ini memang PR bersama begitu ya. Banyak kondisi-kondisi di mana karena keterbatasan waktu barangkali ya, yang membuat waktu untuk berkomunikasi antara anak dengan ayah menjadi kurang. Sehingga akibatnya kemudian mereka menjadi tidak punya waktu yang cukup, hubungan juga tidak terlalu dekat begitu ya. Ya idealnya sih memang ya, secara ideal fungsi ayah harus dimaksimalkan tentu saja. Cuman memang banyak kondisi yang membuat hal itu tidak bisa berjalan dengan seharusnya. Maka ya kita lihat aja misalnya kayak di parenting hari ini, mungkin sebagian besar bundanya yang muncul begitu ya. Iya, sebagian besar bunda nih yang berusaha untuk bisa memahami dan mendampingi anak-anak kita secara lebih baik begitu ya. Kita diskusikan dengan pasangan kita begitu, dengan suami begitu, apa sih sebetulnya yang seharusnya dibutuhkan oleh mereka, idealnya demikian. Tapi kita pun walaupun mungkin tidak sempurna begitu ya, lubang-lubang yang disebabkan karena hubungan ayah dengan anak bisa kita tambal begitu ya, tidak sempurna pasti. Karena Allah juga menciptakannya fungsi suami dengan fungsi istri kan juga berbeda begitu, tidak sempurna. Tetapi daripada tidak sama sekali, nah, kalau misalnya memang betul-betul sudah tidak bisa, ayahnya kerjanya di luar kota, di luar pulau misalnya begitu ya, yang ketemunya jarang, mau diapain begitu, susah untuk bisa memaksimalkan hubungan dengan anak, maka kita bisa menambah selaku ibu begitu ya, mau nggak mau kita harus berperan ganda pada hal itu. Maka tapi ada PR-nya lagi begitu ya, karena tadi ya seperti yang Bunda Zuleka sampaikan, kita ngomong 1 juta kali nggak didengar. Ayah ngomong 1 kali didengar. Kenapa? Karena kalau kita ngomong 1 juta kali itu dianggap memang itulah kita. Banyak ngomong aja tapi tetap kita mah
Walaupun kamu kalau misalnya begini nanti ibu nggak beliin ini, tapi tetap akhirnya kita beliin juga. Kamu kalau misalnya ini nanti nggak boleh makan, misalnya begitu ya, kalau nggak cuci piring kamu nggak boleh makan, tetap aja kita nyuruh mereka makan, kan gitu ya. Pada akhirnya Umah, karena jadi kadang-kadang kita sendiri tidak konsisten dengan apa yang kita sampaikan. Maka kita kemudian harus mengubah begitu ya cara kita berkomunikasi dengan anak seperti cara ayah berkomunikasi dengan anak begitu. Konsisten, kalau sudah ngomong tidak perlu banyak-banyak tapi ya langsung dilakukan. Begitu. Itu kan karakteristik dari ayah begitu kan seperti Iya, itu ya. benar. Nah, maka kita yang mau nggak mau harus mengubah itu kalau misalnya memang fungsi ayah tidak bisa dimaksimalkan. Begitu. Baik Bunda, terima kasih. Nah ini kebetulan kita lihat juga sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Bisa dilanjut kali Bunda Selvi? Iya nih Bunda, ada beberapa pertanyaan nih untuk Bunda Medina. Yang pertama langsung saya bacakan aja. Apa yang harus dilakukan jika kita tahu anak kita sudah terpapar pornografi? Ya, mungkin langsung saja dijawab dulu sama oleh Bunda ya, Bunda Medina. Iya. Tadi ya barangkali ya, kalau sudah keburu terpapar, kalau terpapar itu hanya sekedar 1 kali, 2 kali lewat, rasanya semua orang pasti pernah terpapar. Begitu ya. Nah, hanya saja kemudian kita yang perlu kita pastikan adalah bagaimana pemahaman mereka tentang apa yang terpapar tadi itu. Kita diskusikan. Begitu, kembali lagi tadi, kuncinya komunikasi. Tadi kita ngelihat apa ya, tadi kok ada iklan itu menurut kamu bagaimana? Sebetulnya menurut kamu ini baik atau tidak? Kenapa ini tidak baik? Apa yang harus kita lakukan kalau misalnya nanti pada saat kamu buka situs tertentu tiba-tiba muncul iklan tertentu? Begitu ya. Apa yang harus mereka lakukan sehingga mereka tahu pada saat kejadian lagi nanti saya harus ngapain? Gitu ya. Jadi tahu mereka kemudian. Jadi tidak perlu panik begitu ya, tapi kita bekali mereka dengan kemampuan untuk mencari solusi gitu ya. Apa yang harus dilakukan pada saat nanti kejadian itu kembali lagi terulang. Kalau baru terpapar, ya, artinya pernah melihat baik sengaja ataupun tidak sengaja seperti tadi saya sampaikan di awal. Tapi kalau sudah kecanduan, nah inilah yang cukup menyita energi begitu ya. Harus banyak hal yang kita lakukan. Terutama adalah pengalihan, mengalihkan mereka pada aktivitas lain nih. Nggak bisa kita hanya berhenti pada melarang mereka mengakses. Kembali lagi tadi, harus kita temukan mereka hobinya di mana dan nggak mau melakukan apapun pasti. Maka kita secara konsisten mendorong, memfasilitasi bersama dengan mereka melakukan aktivitas-aktivitas lain itu. Gitu. Jadi tidak sekedar menyuruh saja, tapi bersama-sama melakukan itu sehingga mereka pun akan melihat kita pun aku nggak bisa main bola, iya. Atau aku nggak suka lari pagi misalnya begitu ya, aku nggak suka naik sepeda, iya. Dan ayah juga nggak jago naik sepeda, tapi hayu bareng-bareng gitu ya, tetap membuat mereka juga melihat bukan dia saja yang dipaksa melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan untuk dirinya, tapi kita pun juga melakukan hal yang sama sehingga mereka juga akan lama-lama begitu ya mau. Dan kalau sudah kecanduan mah butuh waktu. Nggak bisa sekali, 2 kali, sebulan, 2 bulan langsung berubah. Perlu konsistensi. Jadi bersabar dan terus konsisten melakukan hal itu sampai berapa lama? Biasanya nanti baru terasa perubahannya setelah 3 atau 4 bulan. Makanya kenapa kalau di tempat-tempat rehabilitasi termasuk yang di Suryalaya itu ya, setelah 3 bulan ke sana nanti baru bisa ditengok, 2 bulan ke sana biasanya baru boleh ditengok begitu ya, dan programnya di atas 3 bulan semua sebetulnya. 2 bulan pertama biasanya tidak ada akses sama sekali termasuk di tempat-tempat rehabilitasi. Jadi nggak ada rehabilitasi cuma seminggu, sebulan, itu nggak ada. Begitu. 3 bulan, 4 bulan, baru tuh istilahnya mah cuci otak dulu begitu ya. Dibersihin dulu nih.
Nah, itu 3 bulan, 4 bulan. Maka kita pun kalau di rumah 3 bulan, 4 bulan, tapi harus konsisten. Nggak boleh capek begitu ya. Nah, setelah itu baru nanti akan lebih mudah setelah 3 atau 4 bulan tadi. Mungkin itu, Bun. Masya Allah, baik Bunda. Selanjutnya ada pertanyaan kedua, Bunda. Sebelumnya saya ingin mengingatkan, mungkin kita punya waktu sekitar 15 menit lagi, insya Allah. Kalau gitu ini pertanyaan kedua dari orang tua siswa Eza kelas 8B dari Bandung. Bagaimana cara membuat anak mengerti dengan gambar-gambar atau video yang tiba-tiba muncul di layar yang sebenarnya sudah kita batasi, karena hal itu di luar kemampuan kita, Bunda. Mohon, ya silakan Bunda dijawab pertanyaan yang kedua ini. Oke, terima kasih. Jadi yang pertama, kitanya jangan alergi dulu gitu ya. Jangan sama sekali nggak mau melihat, nggak bisa, begitu. Karena apa? Karena kita harus membahas ini dengan anak kita, begitu. Kembali lagi tadi, harus dibahas. Jadi jangan, semakin kita berusaha untuk jangan dilihat, mereka akan semakin penasaran, gitu ya. Kenapa nggak boleh dilihat gitu kan? Maka penasaran. Tapi kita bahas, kan yuk, nih lihat ada iklan seperti ini. Menurut kamu ini seperti apa? Sopan nggak sih mereka melakukan ini? Kalau kita melihat ini dosa atau tidak? Benar atau tidak? Bagus atau tidak? Dibahas saja sekalian. Sehingga mereka kemudian jadi tahu begitu ada ini nggak penasaran lagi, udah dibahas. Tidak lagi mereka merasa pengen tahu lagi karena kita pun menganggapnya itu sebagai sesuatu yang wajar. Kita melihat, kita membahas, dan kita menolak karena kita bisa memilih itu tidak baik, begitu ya. Maka kamu pun bisa, kamu pun tahu bahwa ini tidak baik. Kenapa jadi tahu? Karena kita sudah membahas, begitu. Jadi bersama-sama kita kemudian, jadi ini adalah kalau di fase perkembangan ini adalah momen, gitu ya, waktunya pas untuk membahas, begitu. Pada saat iklan itu muncul, maka kita bahas. Kan kita nggak perlu nyari ya, walaupun kan kita sudah membatasi tadi begitu, tapi seperti yang saya sampaikan memang, bahkan kita buka Quran saja di media sosial, iklannya bisa aneh-aneh begitu kan ya. Jangankan permainan games begitu. Kita buka Quran saja seringkali, atau kajian-kajian atau apa segala macam, itu semua juga iklannya pun. Nah, tapi kita tuh tenang gitu ya, tetap tenang, tidak melihat ini panik begitu ya, cemas, bingung, santai saja, dan kita manfaatkan momennya untuk membahas. Sehingga dan kita kemudian anak itu jadi merasa dipercaya begitu ya, karena didengarkan. Menurut kamu ini bagus nggak? Menurut kamu ini pantas tidak untuk dilihat? Kenapa nggak pantas? Santai saja. Sama seperti mungkin kalau anak-anak kita ada yang belum balik barangkali ya. Nah, membicarakan tentang balik itu dengan cara yang santai, begitu ya. Udah mimpi belum, Dek? Udah ngompol belum, Dek? Nah, Bunda mah misalnya, kan Bunda perlu tahu. Kenapa Bunda perlu tahu? Soalnya Bunda perlu nanti mengingatkan. Barangkali Ade nanti lupa bahwa kalau sudah mimpi berarti Ade harus mandi. Karena kalau Ade nanti nggak mandi, nanti Ade sholat percuma. Santai gitu ya. Tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang luar biasa. Itu adalah bagian dari fase kehidupan yang pasti dialami. Sama ini pun demikian begitu. Sehingga mereka tuh tidak jadi malah terpancing rasa ingin tahu dan rasa penasaran karena kita sudah langsung membatasi tanpa alasan. Itu barangkali ya Bun. Alhamdulillah, terima kasih Bunda Medina. Masya Allah ya Bunda Farhan, orang tua santri di sini terlihat sangat antusias, aktif, dan banyak menyampaikan pertanyaan. Luar biasa semuanya, pada menyimak pemaparan Bunda Medina dengan baik. Iya, betul sekali Bunda
Bunda Fatoni, sayang sekali mungkin beberapa pertanyaan, tidak bisa kita bacakan lagi karena mengingat waktu yang sudah sangat singkat, tapi tidak mengurangi mudah-mudahan tidak mengurangi, ilmu yang sudah kita terima hari ini, Masya Allah. Sehingga, semoga apa yang disampaikan Bunda Medina ini, bisa menjadi, untuk kita Hikmah dan bekal keberkahan gitu, ya. Betul. bekal buat kita lebih banyak lagi berkomunikasi, kepada anak, menyediakan waktu terutama ya. Mungkin kita sehari-hari seringnya sibuk dengan pekerjaan rumah, dengan dengan, dengan hal lain gitu sehingga yang dekat pun kita sehingga lupa lupa untuk duduk bersama, untuk diskusi. Masya Allah ini jadi pengingat dan, jadi sangat-sangat reminder buat diri saya sendiri terutama. Dan insya Allah Bunda Medina sekeluarga mudah-mudahan Allah limpahkan, maghfirah juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah jaga keluarganya, Allah limpahkan kebaikan-kebaikan untuk Bunda Medina dan keluarga insya Allah, amin ya rabbal alamin. Amin. Amin ya robbal alamin. Jadi tadi kita sudah mendengar materi yang disampaikan oleh Bunda Medina yang begitu sangat inspiratif buat kita di hari ini, yaitu kita mengetahui bagaimana dampak terhadap anak kita dari konten pornografi dan games tersebut. Kemudian kita memahami bagaimana tanda-tanda kecanduan pada anak, kemudian gejalanya seperti apa, dan aspek terdampak terhadap fisik dan mental anak kita. Juga dijelaskan kepada kita bagaimana mengontrol anak agar tidak kecanduan terhadap pornografi dan games tersebut. Baiklah Bunda, karena sesi tanya jawab sudah kita akhiri karena keterbatasan waktu, kami mohon sebelum acara berakhir kepada Bunda Medina untuk memberikan closing statement-nya Bunda. Kami persilakan Bunda. Iya, Insya Allah. Iya ya Bunda yang kami hormati, Alhamdulillah hari ini mulai kemarin barangkali ya Ayah Bunda sudah berkumpul kembali bersama para anandanya. Ini adalah kesempatan yang luar biasa untuk mengeratkan hubungan antara kita dengan ananda semua di rumah pada saat liburan ini, sehingga mereka kemudian merasa menemukan kenyamanan saat bersama dengan kita. Itu adalah kunci dari segala permasalahan termasuk kecanduan yang hari ini sudah kita bahas. Mereka jadi tidak akan merasa canggung, merasa bingung, mau bertanya ke siapa begitu ya kalau suatu saat mengalami hal-hal tersebut. Dan terutama adalah kemudian kita berusaha mengoptimalkan waktu begitu ya, memaksimalkan waktu kebersamaan kita dengan Ananda untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang jauh lebih bermanfaat, jauh lebih positif, dan terutama adalah aktivitas-aktivitas yang mengembangkan kemampuan diri dari Ananda kita semua, membersamai mereka dalam proses tumbuh kembang mereka yang barangkali selama di pesantren pasti ada hal-hal yang terlewat begitu ya, karena memang keterbatasan pendampingan yang dilakukan oleh pesantren. Maka kita selaku orang tua bisa memaksimalkan hal itu di rumah. Mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menikmati momen-momen kebersamaan dengan Ananda di rumah. Sehingga mereka nanti pada saatnya harus kembali ke pesantren dengan semangat baru, refresh, energinya sudah full kembali begitu. Terima kasih atas perhatiannya Ayah Bunda, mohon maaf atas segala kelemahannya. Saya pun juga masih berjuang mendampingi anak-anak sehingga mudah-mudahan Allah juga memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita bersama untuk bisa memaksimalkan amanah yang diberikan kepada kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bunda Medina yang hari ini sudah menjadi pembicara utama kita.
Baiklah, demikian seluruh rangkaian acara Sekolah Inspirasi pada bulan Desember 2023 ini. Kami atas nama panitia mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan kami. Kami berdua sangat bangga bisa menjadi MC pada hari ini. Baiklah, kita tutup saja Sekolah Inspirasi ini dengan membaca hamdalah, istighfar, dan doa akhir majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami berdua undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya Bunda yang belum ngisi presensinya ya, supaya diisi linknya.